Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bilal Fauzan. Jadi hari ini kita akan membuat website sederhana menggunakan HTML dan CSS. Web yang akan kita buat yaitu web 1001 perintah ChatGPT. Nah, oke, kita mulai saja tutorialnya. Dan untuk bahan-bahan yang kalian gunakan adalah yang pertama Visual Studio Code. Jika kalian ingin menggunakan editor yang lain, silakan kalian pakai editor yang kalian sering gunakan. Yang kedua, silakan kalian siapkan web browser. Di sini saya menggunakan Firefox sebagai web browsernya. Dan segera saja. Oke, kita mulai tutorialnya. Pertama, buka VS Code. Nah, ini di sini saya masih di project yang lain. Kita buka project yang baru. Caranya kita klik File, lalu kita klik Open Folder. Lalu kita arahkan di mana sih kita akan menyimpan foldernya. Sebagai contoh, saya masukkan ke Documents, Projects, lalu kita buat new folder. Kita buat saja YouTube di sini. Di sini kita new folder lagi, 1001 perintah ChatGPT atau web 1001 perintah ChatGPT. Nah, kita select folder saja. Jika sudah, hal yang pertama kalian lakukan, yang pertama kalian klik pada ekstensi ini, kita klik, lalu kalian cari yang namanya itu Live Server. Jika kalian menggunakan Visual Studio Code, silahkan kalian install Live Server dan kalian install juga yang namanya itu Error Lens. Silahkan kalian install juga Error Lens. Lalu kalian juga install yang namanya itu HTML CSS support ini. Oke. Jika sudah diinstal semuanya, silakan kalian klik File atau klik Explorer. Nah, silakan kalian buat file yang namanya itu index.html. Nah, setelah itu kita buat juga namanya itu style.css. Nah, kita bagi dua kolom. Nah, untuk menghilangkan navigasi ini, caranya itu klik Ctrl B. Nah, lalu kita tarik yang style.css ke sebelah kanan sampai dua kolom gini. Lalu di bawah ini ada tulisan Go Live. Kita klik, lalu tunggu sampai live servernya itu jalan. Ini sudah muncul. Nah, lalu cara yang pertama, silahkan kalian buka index.html. Kalian klik, ketik tanda seru gini, lalu kita enter. Lalu di sini akan muncul seperti ini. Default format HTML-nya yang sudah disiapkan oleh HTML CSS support atau Emmet. Silakan kalian ubah judulnya yaitu 1001 perintah ChatGPT. Lalu di sini sudah berubah 1001 perintah ChatGPT. Lalu kalian masukkan juga import juga link CSS-nya dengan cara link.css. Cukup seperti ini saja. Jika kalian menggunakan nama file yang lain untuk CSS-nya, silakan kalian ubah yang style.css ini, yang href-nya di dalam href, silakan kalian ubah. Dan yang pertama,
silakan kalian buat elemen dengan kelas yang namanya itu container. Kalian cukup ketik saja titik container. Nah, seperti ini. Kita masuk ke .css-nya. Dan kita akan reset semuanya. Reset margin, padding-nya menjadi 0. Caranya gimana? Kita masuk ke .css, lalu kita ketik tanda bintang seperti ini. Lalu kita tambahkan blok bracketnya. Lalu kita reset margin dan paddingnya. Caranya gimana? Kita ketik margin 0, paddingnya juga 0. Cukup gini saja. Nah, sekarang kita buat style kontainernya. Caranya gimana? Kita ketik container seperti ini. Nah, untuk fungsi kontainer itu sebagai jarak kanan kirinya. Contohnya seperti ini. Margin, kita buat style dulu. Kita tambahkan marginnya. Margin left sekitar 10 pixel. Margin right 10 pixel. Agar kontainernya yang sudah kita buat itu kelihatan, kita ubah saja backgroundnya itu, warna backgroundnya menjadi merah. Oke. Misalnya di sini hello world. Nah, jadi fungsi kontainer ini supaya kanan kirinya itu ada jarak ya guys ya. Ini ada jarak. Kalau misalnya kita tidak menggunakan kontainer, oke, bentar, kita pindahkan ke atas, kita seleksi, lalu kita pindahkan ke atas, dan ini nggak ada jarak kanan kirinya. Saya sarankan menggunakan kontainer. Untuk kode CSS-nya itu seperti ini, dan kita masuk ke sesi yang namanya itu hero section. Kita ketik saja section titik hero di sini. Dan ini sudah buat hero sectionnya. Dan untuk kontainer warnanya kita hapus saja seperti ini. Lalu kita cari dulu dari undraw.io untuk ilustrasinya. Bentar. Undraw.co, kita cari saja di sini untuk ilustrasinya. Seperti contoh, kita gunakan ilustrasi ini saja. Kita download SVG-nya. Jangan download yang PNG-nya. Kita download SVG karena kalau misalnya kita download yang PNG, kita zoom, itu nanti akan kelihatan pecah-pecah. Beda sama gambar yang menggunakan format SVG. Lalu di sini kita kita drag. Kita Ctrl B dulu. Kita buka navigasinya. Kita drag hasil download tadi di sini ke navigasinya. Lalu kita rename menjadi hero image. Ini saja. Lalu kita masukkan hero image-nya dan juga H1-nya. Di sini kita tambahkan misalnya 1001 perintah ajaib chat GPT. Lalu saya ingin supaya di sini ada tombolnya. Button, ambil baca sekarang. Karena ini bentuknya buku ya guys ya. Oke, seperti ini. Dan
Ini untuk awal tanpa style ini akan jadi seperti ini. Lalu kita buat stylingnya. Oke, untuk VS Code kita tambahkan ekstensi yang namanya itu glass. PLC ini kita enable, aktifkan agar backgroundnya itu kelihatan guys ya. Kita reload, nggak perlu, dan nanti akan kelihatan seperti ini. Oke, kita mulai styling. Pertama kita styling hero-nya. Saya ingin hero sectionnya itu memiliki merupakan displaynya itu kita ubah ke flex. Kenapa menjadi flex? Karena nanti akan ke sebelah menjadi satu baris gitu. Kita ini saja hero description, kita bungkus saja seperti ini agar nanti tidak seperti yang tadi ya guys ya, buttonnya itu ke bawah pull. Nah, saya ingin agar si teks ini menjadi di sebelah kiri. Caranya gimana? Kita ubah saja flex directionnya itu menjadi kolom reverse. Ups, kita salah, row reverse. Jadi seperti ini. Kita balikkan dari posisi kanan menjadi posisi kiri untuk teks yang judul ini. Nah, ini kan sudah seperti ini. Nah, di sini kita lihat masih tidak ada jarak untuk ke atasnya. Kita kasih jarak dulu atasnya. Kita tambahkan margin top, misalnya 20 pixel dari kontainernya. Di sini sudah ada jarak. Oke. Lalu kita resize image-nya, gambarnya, dengan mengetikkan hero spasi img. Kita atur width-nya menjadi 200 pixel, terlalu kecil 500 pixel, terlalu kecil 600 pixel. Ini cukup. Kita tambahkan untuk right-nya itu 50 pixel, 60 pixel, sepertinya 30 pixel. Udah cukup. Ini 30 pixel, ini 50 pixel. Untuk ininya kita tambahkan sedikit margin 20 pixel. Ini sudah ke tengah ya guys ya. Lalu di sini juga kita tambahkan padding 20 pixel, 30 pixel. Sepertinya nggak usah pakai padding ya guys ya. Dan untuk di sini .hero titik hero description, kita tambahkan margin right-nya ke kanannya itu 50 pixel. Sepertinya kurang, 100 pixel, 150 pixel, 500 pixel, 300 pixel. Seperti ini. Kita ubah ukuran fontnya dari H1-nya. Misalnya 60 pixel. Dan akan jadi seperti ini. Sepertinya terlalu besar. 50 pixel dan ini seperti ini. Untuk marginnya itu kita ubah lagi menjadi 50 100. Ya sudah. Atau kita ubah saja di sininya. Displaynya itu menjadi display flex. Akan seperti ini. Lalu agar buttonnya itu ke bawah, kita ubah di directionnya itu menjadi kolom. Jadi seperti ini. Lalu kita ubah justify kontennya itu center. Lalu align
itemsnya itu center, dan seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, sebentar, kita buka referensinya dulu, misalnya GPT mgproduct.id. Nah, kita buat referensi seperti ini. Oke. Ini font size-nya itu 70 pixel. Untuk ini sudah. Untuk warnanya itu kita menggunakan warna RGBA. Untuk merahnya itu 0, untuk hijau 0, untuk biru 0, dan untuk alpha 0,7. Atau terlalu gelap 0,9. 8. Cukup 8 saja. Lalu kita tambahkan margin left 20 pixel. Sepertinya terlalu besar ya guys ya teksnya. Kayak baca apa gitu. 60. 70. 65. Oke. Oke. Oke, kita tambahkan width-nya, lalu kita atur align content center, atau kita tambahkan margin left-nya itu auto, margin right-nya itu auto. Jadi seperti ini. Untuk justify kita nggak perlu, karena itu sudah ke atas. Dan untuk align item centernya itu kita butuh, dan nanti akan menjadi seperti ini. Lalu kita ke bawah, scroll ke bawah. Untuk gambarnya itu kita tambahkan marginnya 50 pixel. Untuk atasnya kita 100 pixel. Jadi seperti ini. Oke, kita styling tombolnya. Caranya gimana? Kita masuk ke hero description button. Kita ingin agar buttonnya itu menjadi berwarna ini. Kita samakan, kita copy hexanya. Kita ubah background colornya itu menjadi ini, warna biru yang sama dengan biru ini. Nah, saya ingin agar teksnya itu berwarna putih. Caranya color white. Nah, saya ingin agar teks dan backgroundnya itu ada jarak kanan kiri atas bawahnya. Kita tambahkan padding untuk jarak yang di dalam. Misalnya paddingnya itu 10 pixel dan seperti ini. Sepertinya 5 pixel. 10 pixel cukup lah. Oke, kita lihat di sini. Ini ada border ya guys ya. Ada bordernya. Caranya gimana? Saya ingin bordernya itu kita hilangin. Kita hilangin. Caranya seperti ini. Border none. Nanti bordernya itu hilang. Oke. Nah, ini kan kotak. Kotak seperti ini. Saya ingin agar si tombolnya itu tidak kotak. Itu sedikit melengkung di bagian pinggirnya. Kita tambahkan border radius misalnya 5 pixel. Ini otomatis jadi melengkung. Nah, ini kan tombolnya itu di tengah. Saya ingin agar tombolnya itu di sebelah kiri. Kita untuk margin left-nya itu 0 atau auto saja. Dan untuk align items-nya itu start. Nah, seperti ini. Dan untuk
tombolnya, saya ingin tombolnya itu ada jarak ke atasnya. Caranya kita tambahkan margin top 30 pixel. Jadi seperti ini. Dan ini sudah hampir mirip dengan ini. Oke, sepertinya kurang ini ya teksnya. Kita tambahkan ukuran teksnya menjadi 30 pixel, 20 pixel, 10 pixel, 15 pixel, dan cukup segini saja. Nah, kalau misalnya kita tombol kursornya ke teks, ini untuk kursornya itu tidak berubah. Saya ingin agar kursornya itu berubah. Caranya gimana? Kita tambahkan kursor pointer di sini. Kita save. Lalu kalau misalnya kita kursornya itu ke sini, kita arahin ke buttonnya, otomatis dia akan berubah. Nah, ini kalau misalnya kita klik ini, kita kursornya itu ke button, saya ingin backgroundnya itu sedikit gelap. Nah, caranya gimana? Kita tambahkan di sini hero description atau hero description titik button atau titik hero description spasi button. Di sini kita tambahkan yang namanya itu hover seperti ini. Lalu kita copy ini warna buttonnya. Lalu kita arahkan kursornya ke sini. Kita geser ke bawah seperti ini. Kita cek situ, ya kan, berubah. Nah, saya ingin agar transisi perubahan ini menjadi smooth. Ini kan langsung berubah. Saya ingin perubahannya itu lebih smooth. Caranya gimana? Kita masuk ke buttonnya. Kita tambahkan transition all titik 5s is seperti ini. Kita masuk ke sini. Dan ini udah lebih smooth. Oke, segitu saja tutorial dari saya pada episode pertama. Terima kasih telah nonton di channel Software Code. Untuk video selanjutnya kita lanjutkan aplikasi 1001 perintah ChatGPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.